lagi di Rumah Kanara. Ini quotes-nya. Jangan biarkan imajinasimu beristirahat. Gokil. Iya, udah. Ini dia. Nggak harus ya WhatsApp man, kalau di sini man. Ngobrol aja biasa. Ya, mau ngobrol apa? Kenalin nama dulu dong. Lu berasa se-YouTube kenal lu. Halo, nama gue Kuman. Yoi. Kuman ini teman gue di komunitas stand up Indo Depok, di Street Workout Depok. Semoga akan jadi temen gue di community YouTube juga. Ya, katanya YouTube community man. Cuma sesama komunitasnya nggak saling support. Waduh, nggak kayak stand up Indo ya? Iya. Nah, kalau komunitas stand up misalkan orang bikin materi terus salah, yang terjadi di komunitas stand up tuh apa? Salahnya apa? Salahnya Ya, sesimpel nggak lucu. ya paling lu lucu banget dipura-purain gitu. Pura-pura gitu. Gitu. Itu udah level yang akrab kan. Lu lucu. Kalau yang baru belajar terus salah nggak lucu kan biasanya dituntun kan. Oh iya. Gini men, caranya gini gitu. Nanti ada kumpul ikut yuk. Gitu. Iya. Kalau komunitas ya kan. Dirangkul. Iya. Wah, minuman saya datang. Kalau di Sword, kalau gerakannya salah dia apain? Kasih tahu ini tuh bisa ini buat ini gitu, bisa buat ini. Gerakan push tuh apa aja, otot-otot kontraksi. Gedein ini, gitu. Kalau salah dirangkul, namanya komunitas tuh gitu. Kalau YouTube salah, baksat, caper gitu. Sakit loh. YouTube tuh nggak ada ini ya, comedy buddy apa YouTube buddy gitu. Ya jadi gitu nontonnya gitu, YouTube buddy ini YouTube buddy gua gitu. Nggak tahu, gua tuh kayak gitu circle-circlean sih. Biasanya gua kalau ngomongin konsep sama Coki, kalau nggak sama si Muslim. Itu sampai sekarang Baru kemarin, karena ya kan aslinya kan gua akrab sama Coki, cuma di YouTube kalau drama begitu kan laku. Iya. Ada antagonis, ada protagonis. Iya. Kan? Enggak sih, kalau di YouTube biasanya gimana ya? Yang udah ngerasa hebat nggak ngebales yang kecil gitu. Nggak ada tuh notice me senpai, nggak ada tuh. Iya, notice me senpai ya kata. Cuma kalau notice me senpai sepemahaman gue ya, itu tuh masih buat fans gitu man, masih buat fans yang gue support lu sepenuh hati, sepenuh hidup gitu. Bukan orang yang berkarya juga biasanya notice me senpai. Kalau orang yang berkarya tuh kayak Sama-sama berkarya gitu kan. kayak gue ke Radit tuh ya maksudnya gue suka sama Radit, terus ya gue ikutin Radit berkarya di bidang apa, gue lakuin juga yang dia lakuin gitu sih. Ngomong tentang Radit, bridging. Oh itu tuh halus banget. kata kuncinya. Radit kan penulis. Dia penulis. Bener. Tahu. Iya Lucu ya? Dia lucu bridgingnya kayak kita mau ngomongin buku tiba-tiba sampai ke pembahasan Radit, dari Radit baru kita masuk ke pembahasan kita. Lucu itu bridging yang menurut gua, nggak kasar, nggak halus. kan bukunya Radit gitu. Bukunya Radit lucu, gua suka. Tahun 2012 Sekarang enggak kan. sekarang ya udah nggak relevan punya Radit dibaca. Iya. Ya kita mau ngomongin buku nih man. 5 buku favorit dari masing-masing kita. Bebas ya, mau Indonesia mau luar. Bebas. Buku yang favorit atau berpengaruh di hidup kita atau yang memberikan impact apa gitu, kita sebut aja. Dimulai dari gue ya. Ya. Gua nomor 1 itu Paulo Coelho. Yang mana nih anjir? Ada lagi. Paulo Coelho, gua tuh yang The Alchemist. Apa tuh itu perjalanan yang menyenangkan kalau begini tuh ya. Iya, itu Dan penuh intisari ya perjalanannya dia tuh ya. Yes, itu buku Coelho pertama yang gue baca, terus bikin gue jadi nyari buku Paulo Coelho yang lain. Satu-satunya buku Coelho yang gue nggak ngerti tuh Alep doang sih. Itu yang gambarnya itu kan tuh sidik jari, Iya, sidik yang jari jempol. di kereta dia terlens gitu kan. Di pohon maaf gitu-gitu ya. Gue agak nggak ngerti tuh yang itu. Dua buku yang gue nggak ngerti tuh, maksudnya saat baca terus nggak gue selesain.
Itu tuh Alep sama ada bukunya Sujiwo Tejo, satu lagi tuh apa ya namanya? Pokoknya kayak pas Rafayana. Jadi gue baca terus bahasannya kayak kita semua ada Rafayana yang membuat kita membaca buku ini adalah bui-bui cinta, kata gue udah bahasnya kayangan gitu-gitu. Aduh, gue pemahamannya bukan di situ kayaknya deh. Ya ada itu dia ada bagong, ada gitu-gitu kan di. Nah itu gue baru baca kata pengantar udah nggak ngerti cuy. Kata pengantar gue lompat. Iya. Terus baca bab 1 kayak udah ini bukan buat gue nih dibikinnya gitu kayaknya. Jadi buku favorit pertama gue nomor 1 tuh adalah The Alchemist, Paulo Coelho. Gue nih ya, gue udah jadi 5 deh. Bebas aja ya. Iya, nggak usah berurutan. Anjir. Bukan. Oh, gue suka Bumi Manusia jelas. Shit, Padahal tulisan gue apa ya? direbut Bumi Manusia. Siapa pengawalnya? Ram. Bukan. Bingke. Itu pengarangnya, pengawalnya Nika sama si Darsam, namanya Darsam. Iya. Darsam kan dikasih apa lagi lapar dikasih makan sama itu kan. Ya. Sama siapa nyokapnya Nelis? Nyai Ontosoro. Wah, Nyai Ontosoro my lord. Yang main siapa gitu, entar apa Hana Al-Rashid katanya kayak gitu. Mudah-mudahan. Masuk Ontosoro Hana Al-Rashid. Nggak tahu kayaknya. Soalnya dia ada di cast. Kan si Dilan tuh jadi gitu. Iqbal. Ya. Iqbal juga. Iya, aku tahu. Terus kayaknya siapa ada calon mertua gua tuh ada jadi bahas filmnya ya. Dewi Rawan. Dewi Ya, Rawan. next film. Iya. Itu Bumi Manusia. Gue yang kedua Bumi Manusia. Gitu. Gak boleh dong. Next dong, next. Gak apa-apa sama. Oh, iya. Ya bodo amat gue Bumi Manusia. Kan di channel lu. Berarti lu sebut yang kedua. Gue udah juga yang kedua. Apa banget ya? Gua kedua. Itu autornya tadi Pramudia Nantature ya. Iya. Bukunya tuh tetralogi gitu kan. Ada 4 series. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, sama apa ya satu lagi? Adalah Gua buku nomor 4 Paulo Coelho, The Winner Stand Alone. The Winner Stand Alone. Iya. Lu pernah nyuruh gue baca tuh ya? Iya, sang pemenang di 9 tuh dia tuh kayak kalau di film tuh 3 cerita nih nyambung ke tengah. Baru dibantai habis gitu. Itu Itu tuh bagus banget tuh, intens. Salah Tuh pegangnya tuh dapat. satu kutipannya tuh yang itu bukan yang lu ceritain ke gua, katanya gimana cara jadi pemenang gitu. Gua nggak tahu tuh kalau cara jadi pemenang. Ya, salah satunya itu. Kalau cara jadi pecundang ya dengerin aja semua orang. Wah, anjing keren banget tuh. Mampus tuh. Gua nggak mau jadi pecundang, makanya gua nggak mau dengerin lu semua, bangsat. The Winner Stand Alone. Itu udah masing-masing 2 ya. Tadi Alchemist, Bumi Manusia gua buku ketiga favorit gua tuh Romance man, yang ini man. PS I Love You judulnya. Autornya Cecilia Aher. Jadi kalau spoiler juga nih, jadi buku ini tuh ceritanya mirip-mirip Sabtu Bersama Bapak. Waduh. Sedih dong. Siapa yang niru ya nggak tahu juga gua. Tapi keluarnya sih PS I Love You duluan jauh. Sabtu Bersama Bapak. Kayak makanya orang-orang pas lagi ngomongin Sabtu Bersama Bapak keren-keren sedih-sedih, gua kayak aduh gua udah baca PS I Love You lagi gitu cuy. Jadi ceritanya kalau ini belum punya anak tapi masih suami istri berdua tapi sebelum ninggalin surat-surat gitu. Terus ada dibacanya kapan, dibukanya kapan tuh ada instruksinya surat-surat itu. Terus yang bikin keren menurut gua adalah karena tidak terlalu mengada-ngada gitu ceritanya. Ini tuh latarnya ini aja ya, kayak kehidupan seorang janda aja gitu, kayak
janda tuh ngapain sih ya di rumah, dia sedih, dia nelpon temennya gitu-gitu cuy, kayak real banget gue baca buku ini, keren. Gue ya, ini ketiga gue suka apa ya? Oh, Noam Chomsky. Itu siapa yang menggerakkan dunia? Noam Chomsky. Siapa autornya? Noam Chomsky. Noam Chomsky. Who Rules the World. Jadi dia ada kaum intelektual di dalam negara tuh tatanannya sebenarnya hancur dari dulu. Gitu. Jadi ya kayak 9/11 tuh dulu udah ada yang pertama, tapi yang pertama nggak begitu santer kayak 9/11 kedua. Itu tentang itu deh, tentang siapa yang ngerakin dunia. Who Rules the World. Ya. Jawabannya siapa tuh Who Rules the World? Bukan PewDiePie kan? Wah. PewDiePie. Bukan di series kan? Bukan. Who Rules the World, Noam Chomsky. Noam Chomsky. Belum baca tuh gua. Nanti gua. Nah, ini keempat gua ya, buat gua yang keempat tuh baru nih, buku baru malah, judulnya Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mark Manson. Mark Manson. Setelah baca buku itu, gue nangis aja, gue pede sebar aja di internet gitu. Dulu gue pernah juga nangis, gue pernah ngaku pakai narkoba gitu. Terus tapi belum ada yang meyakinkan gue bahwa apa yang gue lakukan ini nggak salah-salah banget gitu. Gue tuh ngerinya kayaknya gue aneh sendiri dari dunia gitu. Ternyata semua orang ngerasa dia tuh unik sendiri gitu. Jadi Subtle Art of Not Giving a Fuck, keren Mark Manson. Gue nih, Yoi. kedua gua Paulo Coelho juga, judulnya The Evil and Mystery. Ya tentang orang yang terjebak di salju gitu. Kalau nggak salah itu gua tahu dari Semi Notas Limbo. Nah itu gua dikasih tahu Paulo Coelho pertama kali sih. The Evil and Mystery. Jadi Coelho yang pertama lu baca tuh itu? Itu ya, Evil and Mystery. Bukan Alchemist? Bukan. Wah gila, rata-rata orang baca Coelho dari ya karena Alchemist. itu gua dikasih tahu sama Semi Notas Limbo gitu. Lu baca ini dah. Akhirnya baru beli Coelho, baru beli Alchemist gua. Alchemist, Winner Stand Alone, 11 Minutes gitu. Ya merembet lah Coelho. Kalau sama kayak lu, gua Alep tuh gua nggak ngerti. Alep iya. Apalagi pas dia trans itu kan. Nah kalau Alep gue tapi baca sampai setengah gitu kan, terus gue masih positif thinking nih ya, halaman pertama nih, aduh susah. Kayak nanti gue ngerti deh, kayaknya nanti kejawab deh di belakang. Aspak lah kata. Kayaknya nanti sekali ya. nyari itunya iya. Terakhir nih ya, yang kesukaan gue terakhir itu ini gue kasih kredit untuk autor Indonesia, penulis Indonesia. Gue suka ceritanya, gue pun inget buku ini sangat bagus karena belum lama kemarin tuh baru habis di-tweet sama Zawin. Judulnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Eka Kurniawan. Oke. Itu kenapa tuh? Wah itu cerita paling unik yang pernah gue baca sih. Jadi tentang intinya adalah hidup adalah menjalani kemaluan. Kita hanya mengikuti. Wah anjing gila kali. Ternyata segitu doang gitu. Itu keren sih Eka Kurniawan gitu. Ceritanya ngalir, jagoan, seks, kehidupan orang pinggiran, supir truk gitu-gitu, seru sih. Ini ya. Berarti ini udah kelima ya? Ya, gua buku pertama gua tuh paling nempel 1984, George Orwell. Apaan tuh ceritanya? Dia tuh ditulis tahun 1960. Tapi gambaran politik pada saat itu sampai sekarang nyata. Kayak ya, lu baca aja deh 1984, George Orwell. Ditulis tahun 60. Judulnya 1984. Iya. Tapi dibaca sampai sekarang masih relevan. Sangat-sangat relevan. Dia tuh zaman itu udah ngomongin CCTV men. Gokil. Ya dan beberapa langkah-langkah politis lah. Beberapa langkah orang pinter yang dipenjara gitu, yang mau semua gua nggak bisa gitu. Oke. Jadi itu masing-masing 5 dari gua, 5 dari Kuman. Gua
Alchemist, Bumi Manusia, PS I Love You, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ini yang kelima. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Eka Kurniawan. Gua tadi Bumi Manusia, terus Winner Stand Alone, terus apa lagi tadi? Urutan poin 1984 tuh, terus Devil in Mystery. Satu lagi tentu saja Noam Chomsky. Gokil. Terus tunggu, cari aja Noam Chomsky, covernya merah. Kalau versi kalian 5 terbaik versi kalian, siapa tahu ada yang belum gue baca, nanti gue cari, komen aja di sini. Bodo amat. Like, subscribe nggak gitu? Jangan lupa like gitu. Hah? Jangan lupa like, subscribe gitu. Serah mereka lah, mereka udah pada gede menonton gue mah. Maksudnya kalau menurut mereka channel ini pantas di subscribe, mereka akan subscribe. Up to you ya. Gokil.